mengikuti ajaran Yesus sudah, ya, kalau sudah mengikuti ajaran Yesus dan sudah disunat uh, dan melakukan kehendak Allah, jika sudah bisa pergi ke Bait Allah, apakah diselamatkan? Tidak. Mengapa saya harus ikuti Yesus, ya? Karena memang Yesus hanya diutus hanya untuk Bani Israel, tetapi pada kebenarannya tidak untuk alam semesta, ya, artinya seluruh dunia. Tapi faktanya bahwa orang-orang bangsa Israel melakukan kepercayaan yang sama, melakukan aturan yang sama seperti yang dipercaya oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Mengapa itu terjadi? Mengapa jika Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa ajaran itu harus tersebar ke seluruh dunia? Oke, saya jawab. Yang tersebar itu bukan ajaran Yesus, Bang. Yang tersebar ke seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dua kali hal yang serupa, dia bilang sama, kata dia. Ya Allah. Gitu loh. Coba lah. Nah, makanya saya turunkan dia, hujat kau, saya bilang. Ya mungkin Oni disampaikan dulu materinya kan, sembari disampaikan materinya, mungkin ada teman-teman Kristen ketika Oni menyampaikan materinya tertarik dengan materi tersebut, ya hingga masuk ke dalam, dibawa materi tersebut ke dalam dalam dialog kemudian. ya tema ini tema-tema saya ini, Bang, selalu tuh diinspirasi sama teman-teman Kristen loh, Bang Farouk. Saya nggak ngerti gitu kenapa orang Kristen ini menginspirasi saya terus. Salah satu inspirasi yang terbaru ini adalah nyanyian Edis, yaitu hayalan saja, kan gitu tuh, Bang. Maka tema kita kali ini adalah ajaran hayalan, halusinasi, dan imajinasi, Bang Farouk. Itu tema kita kali ini, ya. Dan
Saya kan tidak terbiasa bang, kalau misalkannya bicara itu tuh harus pakai data bang kan. Maka saya harus menunjukkan ada sekitar 5 data, ya saya bukakan 1, 2. Data ini data yang bisa mudah ditemukan bang, data yang bisa ditemukan di mana saja. 1, 2, 3. Ya 3 data, 5 lah, saya kasih 5 data. Nah untuk memperkuat argumen saya bahwa ini adalah bukti ada sebuah agama itu agama hayalan dan agama imajinasi, maka saya menunjukkan 5 data. Dan trigger dari kajian ini adalah teman-teman Kristen sendiri. Edis TV, terima kasih Edis, pokoknya banyak banget memberikan. Si Robert Lele memberikan materi tentang Tuhan Mokondo, Edis TV memberikan materi Tuhan Raja Seks, si Edis lagi menambahkan agama hayalan. Nah saya akan menunjukkan bahwa ada satu agama yang muncul karena asbab halusinasi seseorang. Wah, pasti kalian kaget. Pasti kalian tidak mendugakan agama apa ini. Pasti kalian bilang, apa ya agamanya ya? Kayaknya Islam kali ya. Pasti kalian menduga-duga itu kan. Bunda Gembala kali ini memberikan kepada kalian pencerahan yang tidak akan pernah kalian temukan di gereja, karena ini sangat terlarang untuk dibahas. Cetret gitu ya. Pertama, hayalan itu berasal dari halusinasi dan imajinasi. Ternyata Bang Faruk, ini emang kurang ajar liputan 6 ini ya Bang ya. Ini mohon maaf ya kalau memang marah orang Kristen ini liputan 6 yang kurang ajar, bukan aku ya. Masa liputan 6 bilang Bang, liputan 6 terungkap wajah asli Yesus yang sebenarnya. Ternyata Bang, muka Yesus yang sebenarnya ini. Dan menurut ahli Bang, di sini ternyata dikatakan para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Hayalan Bang, ternyata gambar-gambar Yesus itu hayalan saja. Sedih Bang aku Bang. Aku tuh Edis kok berani-beraninya membongkar aib agamanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, ternyata aku baru tahu ya Bang ya, ternyata ada 10 kondisi pribadi, kondisi kejiwaan dan kondisi penyakit yang membuat orang itu bisa halusinasi loh Bang Faruk. Bang Faruk pasti nggak tahu ini. Bang Faruk tahu nggak salah satu penyakit yang bikin orang berhalusinasi? Ini penyakitnya Bang. Ini penyakitnya Bang Faruk. Ini penyakitnya Bang Faruk. Penyakit epilepsi Bang Faruk. Selain penyakit mental, ini menurut Halo Sehat, emang kurang ajar kali emang Halo Sehat ini ya. Masa ngata-ngatain ada agama yang muncul dari orang epilepsi dikatakan agama halusinasi. Tapi emang gitu tertulis. Selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi yaitu epilepsi. Terkajui adek, ternyata adek terkajui karena ada om yang epilepsi. Ada om yang epilepsi membawa agama. Siapa? Om Paul. Terkajui adek Bang. Terkajui adek kan. Wah adek kah? Siapa ini yang epilepsi ini? Agama hayalan, agama halusinasi. Ternyata menurut National Library of Medicine Bang, salah satu National Center for Biotechnology Information ya, dibaca information gitu ya. Penyakit Santo Paul, ektasia dan kujang ektasia itu abstraknya membunyikan begini ya. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Astagfirullah majang. Terkajui adik. Pantaslah ternyata Paulus berbicara dengan dua hal yang berbeda. Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 3 dia mengaku bahwa katanya begini, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Paulus melihat sesuatu tapi orang lain tidak melihat. Inilah ciri-ciri halusinasi saudara. Halusinasi itu adalah klaim seseorang mengaku melihat, mendengar, mencium sesuatu padahal tidak ada, orang lain tidak bisa melihatnya. Dan ternyata pembuktian ini
Wa juga di ayat lain, Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 7. Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 dikatakan, orang lain tidak melihat tapi mendengar, tapi Kisah Para Rasul malah sebaliknya. Di ayat ke-8-nya dikatakan bahwa semua aja deh, satu perikop. Kata orang Kristen kalau kita bawa dalilnya satu perikop guys, nggak boleh satu sekop aja ya, satu perikop. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya. Entah mana yang betul Bang Faruk. Katanya tadi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar tapi tidak melihat. Tetapi di ayat lain, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya tetapi suaranya tidak didengar. Apalah ini? Nah, inilah indikasi ajaran agama yang namanya agama hayalan. Mari kita nyanyikan lagunya. Hayalan saja karena ayat, hayalan saja karena ayat, jadi ajaran hayalan. Hai manusia, jebret, sembahlah Tuhanmu, tidak berpantat, jebret, tidak berbulu, gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi kajian kali ini udah Gembala persembahkan buat teman-teman Kristen yang menyanyikan lagu dari Edith. Gitu ya, gitu sih Bang Faruk. Itu kajian pertama Bang Faruk. Nanti kita ada kajian yang lebih mendramatisir kenyataan ini Bang Faruk. Bang Faruk sudah tahu kalau Agatha itu suntik botok minta donatur dulu 10 juta. Tahu Bang Faruk? Wah, nggak tahu nih Bang Faruk. Dia nggak suka gibah memang. Botok apa itu Bu Uni? Aku nggak tahu botok. Botok apa itu? Botok gini Bang Faruk. Mukanya jadi kayak gini ngomongnya si Agatha itu Bang. Karena bibirnya tambah tebal dan mukanya tambah bengkak. Kenapa? Karena mukanya makin tua, keriput dia takut, jadi dibotok Bang, disuntik Bang, biar bertambah-tambah mudanya. Ternyata pakai duit donatur Bang. Punya rudal, ada nama donaturnya Rudal, Paduka Rudal namanya Bang. Minta duit dia 25 juta karena dia diusir dari apartemen. Kurang duitnya Bang, minta lagi 10 juta buat botok. Ngeri kali memang apologet Kristen ini Bang. Selina buka celana dulu sama apologetnya. Si Agatha, aduh, kata si Edwin Huta Barat, Berarti kenceng dong si Agatha, kenceng Bang, si Edwin saja dapat 4 miliar. Memang Oten ini emang PA Bang, mau aja dikibuli Bang. Memang PA, bagaimana? Duit mereka itu membiayai penggugat. Tapi senang aku Bang, aku senang para donatur itu menghabiskan duit mereka untuk para penghujat ini supaya tambah banyak dosanya kan. Kalau beda Bang sama Mesiah Bang. Kalau kontributor Mesiah memberikan uangnya, kita biayai untuk belajar bahasa Arab, aku dan Bang Faruk, belajar bahasa Inggris, Nandar dan Loading, belajar bahasa Yunani kami bersama. Ya itu. Maka uangnya dipakai untuk ilmu pengetahuan. Kalau apologet Kristen, donatur Kristen, uangnya dipakai menghujat agama Islam. Memang beda kelas kita Bang Faruk. Itu udah seputar info dulu Bang. Ya, silakan Bang Faruk, kalau ada yang mau naik boleh. Oh berarti botok itu operasi plastik gitu Uni ya? Kan, botok itu dia pakai suntik, pokoknya perawatan Bang. Makanya kayak gini-gini bibirnya Bang, karena timpang botoknya Bang, lebih berat ke bawah bibirnya. Lalu kalau ngomong dia, kenapa kau paslap? Aku ada loh Bang, aku gitu loh Bang, aku serius loh Bang, aku bisa loh, mirip kali bah, serius Bang, mirip kali Bang sama si Agatha. Lihat ya, bentar ya. Ini lanjut dulu, ada Bang Dio tuh, lanjut dulu, ada Ustaz Dio tuh bentar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu aku pernah botok ya teman, gak pernah denger, gak pernah tahu. Iya, mana lah ya. Oh nggak ada makeupnya, ada loh makeupnya mirip si Agatha loh Bang, tebal kali bibirnya, serius. Bentar dulu. Oh nggak ada guys, nggak bisa guys di sini guys, nggak bisa. Jadi gitu teman-teman, para apologet Kristen selalu bermasalah dengan lendir dan kelamin. Iya kan, itu kan benar.
Si Edis nenek-nenek dikibuninya sampai terkumpul uangnya 4 miliar. Kau kayak pelacur aja kau ini. Kristen kali bahasamu, Bang. Kau kayak pelacur aja. Bang, jangan kau hina pelacur. Tuhan kau senang dengan pelacur loh, Bang. Buktinya upah sundal itu dikuduskan Tuhan. Jangan kau kayak gitu. Kau tahu nggak? Upah bersundal itu membiayai kehidupan, membiayai penyembahan Tuhan kau loh. Ya, upah sundal dikuduskan Tuhan nih dalam kitab Yesaya. Kau jangan menghina pesundal. Tuhan kau itu suka sama pesundal. Jangan kau kayak gitu, ya. Kan mari kita lihat upah sundal dikuduskan. Kok tunggu. Nah, mana dia ya? Kita lihat dulu ayatnya, guys. Kok nggak boleh menghina pesundal? Bahkan kau tahu nggak, pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga daripada kau dan mama kau, Dek. Udah belum nih? Kita sapa dulu nih yang lain nih. Aku sambil cari ayat. Yus, selamat bergabung, kita sapa dulu dia. Ya. Yus, selamat bergabung, Yus. Yus. Halo, Yus. Yus. Gak ada suara kok, cuma mana ya? Nggak ada, kita lanjut kajian kita. Jangan kalian, aku cuma menasihati kawan-kawan Kristen. Double Bang Farouk. Jangan kalian menghina pesundal. Kenapa? Pertama, Tuhan kalian suka sama pesundal. Karena kata Tuhan, kaki Tuhan kalian itu yang menciumnya pesundal loh. Pesundal yang menciumnya loh. Ya, untung bukan aku. Kalau aku bukan kakinya yang kucium ya. Bersyukur Tuhan kalian nggak hidup sejaman dengan aku. Sempat aku yang jumpa Tuhan kalian, kukokop. Maksudnya aku kokop tangannya gitu ya. Dan tengok ini ya. Dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Kirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup. Bersyukur kalian sama pesundal. Upah sundal itu memberikan makanan dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Bersyukur kalian, malah kalian hujat pula pesundal. Orang yang hidup di rumah Tuhan kalian aja makannya karena upah sundal. Kudus di hadapan Tuhan mah. Kumaha ya teh? Gitu. Gini loh. Kalau Tuhan kalian itu pernah berteman dengan pesundal, kenapa kalian hina pesundal? Justru kalian harus jadi pesundal cepat-cepat supaya kalian cepat masuk surga loh, saranku. Iya loh. Itu ya. Seperti itu. Ya silakan anak-anak domba, anak-anak serigala bertanya kepada Bunda Gembala. Karena Bunda Gembala kali ini, oh ya, Bunda Gembala tidak terima paduka rudal ya. Silakan. Ya, Bang Musli Umar, assalamualaikum. Kenapa salah pencet Bang? Turunin aja Bang. Salah Bang. Oke, Wan, selamat bergabung. Wan Tia. Halo Wan. Wan. Oke. Ya, Bang Yon, selamat bergabung, Bang Yon. Gambar tulang dapat Ya, naikkan lagi moderator. Oke. Jangan diturunin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum moderator, tapi nggak apa-apa. Atur aja lah Bang. Ya, Libra. Iya, jangan turunin Farouk. Ya, Libra, Islam Kristen Libra. Saya Kristen, jangan di mute, jangan diturunin. Gimana buka room begini? Ya, silakan Dinda. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Gembala, silakan Dinda. Saya mau tanya sama Bunda Gembala. Jelaskan jin korir. Jin kori yang masuk
bergabung dengan Allah. Ada loh dalilnya itu. Yang mana? Nah, jin Silakan, itu kan Bang. setan. Masa dia masuk Islam? Kalau dia masuk Ya, Islam berarti dia tunjukin bersekutu dengan dalilnya. Allah. Tolong dijelaskan. Woi, kau tunjukin Sudah lah Bu, dalilnya. jangan bohong belaka. Jangan bohong belaka. Ayo lo, zaman Google nih. Salah satu agama yang bersekutu dengan Allah adalah dikiranya saya. dikiranya ganteng kayak gitu, dikiranya ganteng kayak gitu. Kira kau ganteng kayak gitu, bentuk ketiak mukamu. Ketiak dengan kau nggak ada bedanya. Mukamu Ya, sama kita ketiak ajaran sama-sama Islam ngarang-ngarang. sama bentuknya. Diam dulu, bentar. Ngarang aja kayak dia. Bentar bang. Kalau kita ngomongnya bareng-bareng nanti kita ini, ya. Nanti aku diam. Abang nanti sama Ustaz Dio. Menyebutkan jin korin aja kok nggak mampu. Jin itu salah satu entitas, jenis makhluk ciptaan Allah. Kau nggak paham itu, lagi pula aku nggak perlu jelaskan sama kau. Kau bentuk kau sama ketiak, muka kau sama ketiak aja nggak ada bedanya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, coba kau perhatikan. Kau bilang Tuhan kami bersekongkol. Yang jelas-jelas bersekongkol itu iblis dengan Tuhan kau menghabisi nyawa anak Tuhan kau, Yesus. Itu yang kau perlu pahami dulu. Jangan kau bicara tentang sesuatu yang nggak kau pahami, Dek. Coba kau urus dulu mukamu yang mirip ketiak itu. Nah, lanjut yang lain ya. Aku lihatnya mukanya kayak bokong pesundal malah. Ketiak abang ketengok. Mungkin ada yang mau sampaikan. Yang mau sampaikan Bang, silakan. Ya, Faruk, silakan. aku ada suara Faruk. nggak? Bang Ada, Faruk, aku ada Ustaz. suara nggak? Ada ya? Ada Ustaz. Oke, Faruk yang nggak pakai celana, silakan. Faruk yang nggak pakai celana. Diskusinya yang benar ya Dinda ya, jangan marah-marah ya Dinda. Faruk yang nggak pakai celana ya, silakan. Faruk yang Dinda, nggak pakai celana, silakan. Dinda buka baju dulu, buka baju Dinda. Dinda buka bajunya dong. Pecinta sesama jenis dia Bang Faruk. Dinda buka celananya dong, biar kita sama-sama tidak. Bang Faruk, hati-hati loh Bang Faruk. Abang dikejar-kejar sama laki loh Bang. Nah, ini kajian kita juga Bang. Bang Faruk tahu nggak? Teman-teman muslim, alhamdulillah udah pada segini. Assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya bentar. Jadi gini Pak De ya, aku tuh ngebahas tentang ini, tentang jadi si Kores ini kan kemarin debat sama si Dubur Berdarah sama siapa lagi ya, si Oki. Nah pas terakhir itu si Kores bawa ada data bahwa Yesus dianu gitu, Yesus di SODOM gitu kan, dan aku shock dengan data itu gitu kan. Nah karena aku orangnya memang suka menggali dan mengkaji, aku bacalah karya ilmiah, jurnal-jurnal, situs-situs kan, jumpa memang ternyata situs-situs yang menunjukkan bahwa potensi orang yang disalib itu di SODOMI itu bukan hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Romawi zaman dulu ketika mereka menyelipkan tahanan dan tawanan, orang-orang yang mereka hina, mereka memang buka pakaiannya dan mereka lakukan pelecehan SKS karena mereka rata-rata hombreng gitu loh. Nah dan itu betul-betul terjadi. Makanya aku nanya, apakah Tuhan kalian punya bulu dan dubur? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika Yesus dibuka celana dalamnya di tiang salib, apakah duburnya selamat? Nah itu pertanyaanku. Itu pertanyaanku selanjutnya. Kenapa? Karena aku betul-betul penasaran. Inilah kenapa Allah katakan kepada tentang Nabi Isa, dia yang satu lagi apa? Mama qataluhu wa ma salabuhu. Aku merenung. Benar juga ya. Karena kalau Allah biarkan Nabi Isa di tangan Hansip Romawi, wah digerayangi Nabi kita. Bang, coba abang bayangkan, ini lagi penyalipan, bajunya dibuka, dicambuk, nggak ada tangannya yang megang-megang menurut abang. Jujur aja lah Bang Faruk, kita coba lah, menurut abang nggak ada gitu anusnya
Aman anusnya gitu. Kalau logika keadaan mungkin dipegang-pegang ini. Bukan mungkin bang, ini saya kasih analisis secara ilmiah karena kita kan nanti kan kita dituduh menghujat, kita kan bukan orang penghujat, kita kan penganalisa, kita kan orang-orang yang belajar. Nah, saya kasih data analisis dari para ahli sejarah, penyalipan itu identik dengan pelecehan SKS itu ternyata menjadi karya ilmiah dan dipelajari teman-teman. Baik, saya akan tunjukkan, tapi sebelum saya buka data saya, silakan yang lain dulu disapa Bang Faruk supaya saya tidak mendominasi. Ya, assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum, Sal. Oke, Daniel, selamat bergabung Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara bagus. Ekonya tinggi kali Pak D. Silakan Bang Daniel, ada yang mau sampaikan Daniel. Sekarang gimana? Masih ekonya tinggi? Udah Pak D. Sip. Islam kok Silakan. ya. Ya silakan, ada yang mau sampaikan Bang Daniel. Cuman mengikuti aja ini Bang Faruk, Soten itu. Gak ada Siap, kapok-kapoknya. siap. Nyimak di bawah dulu abangnya. Assalamualaikum. Salam. Sukron Daeng. Ya silakan Uni, disampaikan kajiannya sembari pilih-pilih tamu saya ini Uni. Oke. Nah, jadi pembuktian teman-teman, kita ambil situsnya dari Imperium Romanum, ya. Kita di sini menganalisa ini kenapa hikmahnya kita tidak percaya Nabi kita Isa Al-Masih Putra Maryam itu digerayangi sama Hansip Romawi. Karena konsekuensinya apa? Aduh, bubur kawan sama. Gak bisa kawan-kawan kalau dikatakan bubur selamat gara-gara ini. Coba, menurut Imperium Romanum, home rank itu di Roma itu terjadi pada masa Republik Warga Negara Romawi memiliki hak libertas untuk melindungi tubuh mereka dari paksaan fisik termasuk hukuman fisik dan kekerasan SKS. Masyarakat Romawi pada umumnya bersifat patriarki dan maskulinitas didasarkan pada prinsip memerintahkan tidak hanya diri mereka sendiri tapi juga orang lain, terutama mereka yang berasal dari kelas bawah. Dan kalian tahu nggak? Mereka sudah biasa melakukan hubungan gini. Nah, ini kalian lihat ini apa? Gambar apa? Yes, ini cowok sama cowok. Ini orang Romawi, ini kelakuannya nih. Tuh, naudzubillah min dzalik. Secara sosial, orang Romawi yang lahir bebas dianggap dapat diterima untuk berhubungan SKS dengan perempuan atau dengan laki-laki. Jadi mereka itu memang sudah terbiasa. Nah, baik perempuan maupun laki-laki muda dianggap sebagai objek hasrat alami. Bayangkan kalau ada laki-laki tampan, ganteng, tangan terikat, kaki terpaku, celana dalam dibuka. Pertanyaan saya, duburnya aman nggak menurut kalian? Itu aja sih pertanyaanku. Itu aja. Aku cuma nanya itu. Aku cuma bertanya. Aku nggak menggiring opini ya. Aku nggak bilang kalau Yesus ditowel-towel anunya, enggak. Aku nggak mungkin bilang itu, kan nggak ada tertulis toh. Aku cuma nanya, menurut kalian gitu, kalau ada secara data sejarah mereka ini home rank, tiba-tiba ada laki-laki tampan yang dilecehkan, ditanggalkan pakaiannya, menurut kalian depan belakang aman nggak kira-kira? Itu aja pertanyaan aku. Jadi aku nggak, yaudah itu aja mungkin ya. Kecuali Tuhan kalian memang tidak berdubur ya. Kalau kalian akui, maaf Riva, Tuhan kami tidak perlu dubur karena dia nggak butuh maka dia tidak berdubur, terkatup Riva. Ah, baru berarti nggak ada masalah di dubur gitu, nggak ada lubang yang bermasalah. Begitu ya. Jadi selama masa kekaisaran, ketakutan akan kehilangan banyak di mana ya. Nah, kita lihat nih ya. Datanya banyak guys. Nah ini juga nih data dari Brill. Ya, nih kita lihat di sini. Duh, udah suara musik, udah agak kakak suara musik turun dulu ya. Turun dulu aja Bang Faruk, nggak itu. Nah, saya tunjukkan kepada kalian ya. Nih, ini ada artikel yang membahas tentang itu guys. Maaf menyakiti kalian ya, tapi ini fakta. Ini dari Brill.com ya.
Artikel ini menyajikan temuan dari wawancara kualitatif untuk mengeksplorasi tanggapan terhadap gagasan Yesus sebagai korban pelecehan seksual. Ketujuh peserta adalah penyintas pria dewasa dari pelecehan SKS gereja sebelumnya yang mereka alami saat remaja dan pemuda. Para pelaku adalah para pemimpin masyarakat di Sodoliesio di Peru. Artikel oleh Toms tentang penamaan penyiksaan Yesus sebagai pelecehan SKS dibahas untuk menilai apakah para peserta melihat ini sebagai sesuatu yang persuasif dan bermakna bagi para penyintas pelecehan SKS dan penting bagi gereja. Ternyata dibahas guys oleh karya ilmiah dan bahkan ada jurnal-jurnalnya. Nah, kalian lihat ini, sungguh mengejutkan bahwa begitu sedikit perhatian diberikan kepada pengalaman pelecehan SKS Yesus sebagai bagian dari menelanjangi penyiksaan penyalipannya. Isu gender dalam pelecehan SKS begitu kuat dan salib begitu sentral dalam perjanjian baru, sehingga setiap diskusi tentang Yesus dan gender tidak lengkap tanpa bagian dari pengalamannya yang terabaikan ini. Namun pelecehan seksual selalu hilang dari kajian Alkitab tentang penyalipan. Kenapa? Malu. Gagasan bahwa Yesus adalah korban pelecehan seksual hampir selalu awalnya disambut dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Banyak orang mengatakan bahwa ketika pertama kali mendengar gagasan itu tampak absurd, bahkan keterlaluan atau menyinggung. Beberapa bahkan berpendapat bahwa gagasan itu mungkin menghujat dan bahkan tidak seharusnya dikatakan. Namun setelah mendengar lebih banyak tentang kisah-kisah Injil dan memiliki kesempatan untuk merenungkannya, orang-orang seringkali berubah pikiran. Gagasan tentang Yesus sebagai korban pelecehan seksual tidak lagi tampak aneh. Yang tampak aneh adalah bahwa sesuatu yang begitu jelas dalam teks Bible dapat disembunyikan begitu lama. Wah, gitu ya. Braille Journal guys, bukan aku yang mengatakannya. Ini ada datanya. Jadi itulah kenapa kami umat Islam tidak percaya Nabi Isa diserahkan ke tangan kaum kafir dari kalangan Romawi. Kenapa? Karena duburnya nggak aman, kepalanya aja nggak aman, apalagi dubur, apalagi kepala bawah. Yang bener aja lah, kalian normal lah kalian berpikir gitu. Begitu Bang Faruk kajian Bunda Gembala ya. Jadi tadi kajian kita terkait tentang ada yang epilepsi ya, yang menjadi rasul, dan ada satu lagi yaitu karya ilmiah tentang dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap Tuhannya orang Kristen, dan itu yang sangat-sangat kita nggak mungkin terima kalau terjadi kepada Nabi Isa. Monggo dilanjut yang lain dulu. Ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen, adik-adik Kristen yang ingin membantah ya. Sedikit menambah ya Huni. Ya, jadi sebenarnya saya itu curiga sih dengan perilaku Yesus yang diceritakan di dalam Bible itu. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 22 misalnya kan, di situ kan ada murid yang bersandar di dada Yesus. Sementara kita tahu bahwa semua murid Yesus itu kan laki-laki. Ya, murid iya juga ya. Seorang murid di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dada Yesus. Itu dari kata bosom, dari bahasa Yunani kolvo. Coba kalau di bahasa Indonesia dikatakan bersandar di dekatnya, tapi sebenarnya itu kan bersandar di dada Yesus. Coba dicek tuh, dalam King James pun tertulis bosom tuh, artinya kan dada itu. Kenapa ditulis di situ diterjemah di dekatnya? Emang bahasa Inggris bosom bisa diterjemah di dekatnya gitu? Kan tidak bisa. Coba dicek ini. Bahasa Yunaninya boleh dicek. Itu dari kata polvo kalau nggak salah. Apa kata bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Bersandar ya? Iya, bersandar di dekatnya. Padahal itu bersandar di dadanya itu. Oh. Ayat berapa itu Pak Deh? Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 23. Oke, kita baca. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya. Kita lihat di sini ya, bersandar menggunakan kata apa ini? Host apa ini, bentar Pak Deh.
bersandar di dekatnya di sini. Di sini and yang mana yang kata yang ini Pak De? Hilang suaranya. Di dekatnya itu dari kata bosom itu. Di dekatnya bentar. Di sini ada yang diterjemahkan di sebelah kanannya, ada yang diterjemahkan dengan bertelekan di sisinya. Bentar. Kolpos juga ada nih. Dada. Nah, itu kolpos. bahasa Yunannya kolpos. Kolpos ini. Iya. Kolpos itu artinya pangkuan dan dada. Dada. Bahasa Inggrisnya bosom. Bahasa ininya kolpos, bahasa Yunaninya kolpos. Kolpos ya. Manja ya murid-murid Yesus ya. Jadi Manja. aneh ndak ada orang laki-laki bersandar di dada gitu? Ya aneh lah, udah dewasa. Gitu. Nah kalau perempuan berarti istrinya. Kalau laki-laki ya menyimpang lah. Juga Gimana coba? So akrab-akrabnya orang paling kalau kita orang Islam ketemu berpelukan doang ya kan? Masya Allah gitu. Ini ndak bersandar di dada gitu. Saya sama Bang Faruk ini akrab banget nih. Duduk bersandar di dada Bang Faruk. Gimana coba? Ini aneh ini, mencurigakan gitu loh. Iya, memang orang Romawi itu rata-rata kan dijelaskan dari artikel yang saya tunjukkan ini. Memang mereka tuh terbiasa untuk ini nih ya. Nih aku tunjukin Pak De ya. Ini menurut Romanus ya, menurut artikel dari Imperium Romanus ya. Imperium Romanum ya. Sini katakan gini, penting juga bagi seorang Romawi untuk berhubungan seks dengan pria yang secara sosial lebih rendah, lebih muda, kelas bawah, budak. Dengan cara ini stereotip orang Romawi, komandan dan penakluk tetap dipertahankan. Tuh, homreng di antara pria ditoleransi dan diterima. Itu iya Pak De. Jadi orang Romawi itu akan memakai dubur-dubur yang mereka lihat Pak De. Jadi coba Pak De, ada orang yang cenderungnya kepada dubur laki, tiba-tiba ada dubur nganggur. Bebas lagi dipakai, dianggurin nggak kira-kira? Ya aku cuma nanya aja, aku cuma nanya rasio aja. Bentar, Uni, bentar. Bang Faruk, ingat nggak pas kita apa lagi duduk ngobrol gitu kan, terus kita ngopi bareng sama kawan-kawan. Nggak kebayang ya Bang Faruk itu apa bersandar di dadaku gitu. Agaknya itu. Lanjut. Nah gini kan Pak De, kayak kemarin Pak De kan kita Makanya lagi, Bang, jangan pelihara botol itu, harus berwawasan Pak De, tinggi, bersekolah. Bentar Chris. Hanya itu aja dipermasalahkan. Bentar Chris. Kalau kau memang punya seks menyimpang itu nggak masalah Bang, tapi bagi kita orang-orang normal, ada laki-laki bersandar di dada laki-laki ya aneh gitu loh. Bentar, sahabat Chris, bentar. Aku dikit lagi Bang Chris. Gini, Pak De, waktu kita rapat APII di mana tuh? Di resto Arab itu kan Pak De. Kasih Nah, kebayang nggak sih kalau aku bersandar di dadanya Pak De? Gitu, Pak De apa kabar itu? Lanjut. Kebayang nggak kalau dibilang Nabi Muhammad itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ada tulisannya begitu. Ini ya memang. Nah, terus kekasih di sini bukan berarti pacaran. Nah, terus kalau dia bersandar di dalam hatinya, emangnya di mana di situ dikatakan bersandar di hati? Di mana? Jangan kau nambah-nambah. Di situ tertulis bersandar di dada, tidak di hati. Kalau istilah bersandar di dada, kalau dibilang kekasih, emangnya perempuan ya Muhammad tuh kekasihnya. Ini tuh apa ya? Ini konteksnya ini secara real. Ini orang lagi ngumpul. Ya kan? Murid itu bersandar di dada. Ini bersandar di dada. Ini kamu kiaskan gitu? Iyalah, itu karena ini dilihat orang banyak. Artinya itu bersandar di dada. Nih, apakah ini kiasan atau tidak? Kita baca ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya.
Jadi ini para murid ini melihat ya ada murid bersandar di dada Yesus, ini nggak bisa dikiaskan. Gimana sih? Apalah kau ini? Ini kan kata konkret ini, harafiah. Bentar Pak De, Aneh. jangan kejang-kejang dulu. Kalau aneh nggak apa-apa. Kalau seandainya ada laki-laki bersandar di dada kamu, itu kenapa? Ada yang melakukan itu hanya sebagai kata berteman. Ada. Nggak heran itu lagi berpelukan kalau bertemu. Lah kayak gitu. Baru aja aku contohkan tadi kan, Pak De, kita lagi ngobrolin sama Pak De. Banyak. Lagi ngumpul semua, ada teman-teman, ada teman-teman Iya, kalian pusat gitu. semua. Terus aku bersandar di dadanya Pak De. Pak De, apa kabar Pak De? Bersandar di dadanya Pak De gitu loh. Lama jijik ke. Aduh, kalau bersandar di bahu mungkin masih bisa lah ya kan. Ini bersandar di Mungkin dada Pak De. pula. Pak De, berarti Pak De, seperti apa yang dinarasikan disampaikan si Kris tadi, si Kris dan teman-teman Oten yang lainnya sudah terbiasa satu sama lain, Biasa. mereka bersandar di dada masing-masing. Makanya debater-debater mereka mengidap penyakit HIV. Kayak si siapa? Boti-boti. Elia Miron. Ya kan, kayak Ki Ahmad. Nah, itu kan itu tuh gara-gara bersandar di dada awalnya kan. Allahu Akbar. Aduh parah kalian ini weh. Parah, karena Tuhan mereka udah mengajari, makanya kalian kena HIV itu. Aduh, noise. Noise Dinda noise. Lanjut Pak De. Tapi kalau perbuatan seperti itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu kan, ya berarti mereka sudah terbiasa mempunyai mengidap penyakit seks menyimpang gitu aja. Gampang kok. Tapi kalau kita orang normal, aneh lah. Masa laki-laki bersandar di dada laki-laki? Mungkin masih wajar kalau perempuan bersandar di dada laki-laki, mungkin. Ya, itu bukan sesuatu yang aneh, walaupun bukan istrinya, tapi itu bisa digolongkan pada perzinahan. Tapi itu tidak menyimpang itu, gitu loh. Pacaran misalnya, oke lah. Ini laki-laki sama laki-laki, bos. Aneh aja. Tapi kalau bagi kalian nggak aneh ya nggak apa-apa, karena memang homoseksual itu dari agama kalian. Bagi mereka Ya, aneh Pak De. homoseksual itu dari mereka gitu. Ya itu dia, karena tradisi Romawi kuno itu bukan cuma Romawi kuno Pak De. Ini artikel tuh nih, bahkan Pak De ya, nih ya, pelecehan seksual terhadap Yesus itu dibahas di jurnal-jurnal ilmiah loh Pak De. Nih, aku tunjukin ya. Ini dari Routledge ya, tuh ya, nih. Taylor and Francis Group ya. Boleh dilihat lah ini. .com ya. Di sini ada satu artikel penyalipan Yesus, penyiksaan, pelecehan seksual dan skandal salib. Di sini dikatakan nih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dengan menguraikan alasan kuat untuk memandang Yesus sebagai korban pelecehan seksual, artikel ini mengkaji mengapa aspek narasi yang meresahkan ini tetap tersembunyi di depan mata. Padahal itu sudah banyak orang ingin mengungkap bahwa sebenarnya Yesus kalau diterima, ditelanjangi oleh Hansip Romawi, itu dia dilecehkan secara seksual. Dan orang-orang Kristen tuh nggak terima dengan narasi ini karena mereka menganggap ini penghujatan, padahal mereka yang terima kenyataan bahwa Yesus itu memang ditelanjangi sama Hansip Romawi. Sudah banyak kok yang membuat karya ilmiah mencoba untuk mengajak orang berpikir bahwa dengan menerima Yesus itu mati di salib itu sama saja menerima Yesus dilecehkan secara seksual gitu. Apalagi konteks pada waktu itu Yesus itu sangat dihinakan dan direndahkan sama sekali, dan kepalanya aja diludahin gitu. Kena pembatasan, aku turun dulu Bang Faruk. Harus ganti akun itu. Akun yang lain aja undinainya. Oke, pengikut. Pengikut, selamat bergabung pengikut. Halo pengikut. Pengikut. Tambah besar auto ini bang.
Berarti pantas lah Pak De ya, Wahyu 19 nomor 7 itu seperti itu Pak De ya. Terjadinya perkawinan anak domba itu, pengantinnya sudah siap sedia. Terulang lagi lah berarti itu Pak De, kejadian di dunia itu Pak De. Berarti terbalik, di surga mengulangi Pak Bang Faruk. Dia terjadi pertama kali di dunia, diulangi di surga gitu. Karena memang begitu, para korban ya yang pernah mengalami hal itu, yang pernah ditus bol belakangnya, itu ada apa dibilangnya, seperti rasa ingin membalas bagi diri dia. Dia pernah digitukan kan gitu keterangan dari dokter fisiologis itu kan, fisiologisnya itu kalau dia nggak pernah mengalami itu, dia akan berupaya membalas hal serupa kepada orang lain. Dia gitu. jadi predator, betul. Aku pernah dengar itu pendapat dari ahli psikolog waktu membahas tentang Saiful Jambul. Kata dia di konten dia bilang begini, orang-orang yang pernah menjadi korban pelecehan SKS di SDOE itu akan menjadi predator gitu loh, karena dia udah dipakai gitu. Wallahu a'lam bishawab lah. Ngeri juga ya Bang Faruk ya. Pantas Elia menjadi terkenal gara-gara ya, karena dia gimana coba, Elia itu gimana nggak senang jadi Kristen Bang. Dia kalau boti juga nggak masalah kan, tidak masuk neraka dia, karena kan dia sudah ditebus dosanya gitu. Ngeri juga ya Bang, lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam Kristen pengikut. Saya Islam dari oroknya Pak, udah Islam dari lahir saya Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada mau sampaikan dong pengikut. Enggak Pak, mau monitor aja Pak. Oke, nyimak di bawah dulu Bang ya, pengikutnya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lo? Selamat bergabung. Apa lo? Halo? Apa lo? Kayaknya nggak berani naik mereka nih Uni. Serasa ditelanjangin ini. Moderator bantu naikkan moderator. Aku ngelek ini loh, mau naikkan tamu susah kali loh. Jadi ini aku moderator, aku bantuin. Sebenarnya saya itu ingin membahas Tuhan pikun sama Adam atau Adam poligami sih. Lanjut Pak D, itu kajian baru tuh. Buka aja Pak D, kita kajian aja. Kita sebarkan terus kajian ini di mana-mana. Ya, saya kan ini ketika membaca Kejadian 1 ayat dari ayat 11 ya sampai ayat ke-13. Itu di situ kan diceritakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu sudah ada. Sudah tumbuh di hari ketiga itu. Tetapi ketika saya baca di Kejadian 2 ayat ke-13-nya, di situ dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi diciptakan ya, pada waktu itu belum ada semak apapun. Nah, di Kejadian 3 sudah dikatakan tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh. Kok dikatakan di Kejadian 2 belum ada semak apapun? Gimana ceritanya gitu loh? Ini Tuhan pikun atau gimana? Nih ya, kita baca ya di Kejadian 1 dari ayat ke-11. Justru berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadi di hari ketiga jelaskan sudah ada tumbuhan. Ini sudah ada semak belukar, pisang udah dimakan codot, ya kan? Tapi di Kejadian 2 di ayat ke-13 kalau nggak salah tadi, di Kejadian 3 ayat di Kejadian 3 di Kejadian 2 dari ayat 14
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Jadi Kejadian 1 ayat ke-11 sampai 13 bumi sudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di Kejadian 2 ayat 3 ayat 4 pada waktu bumi diciptakan belum ada apa-apa, bahkan belum ada hujan katanya. Keadaan bumi masih kering. Padahal di Kejadian 3 itu juga air baru dipisahkan. Yang tempat berkumpulnya air diberi nama laut, tempat yang kering dinamakan darat. Hari ketiga itu juga tumbuh-tumbuhan. Ini Tuhan pikun atau gimana ini? Apa lupa dia? Begitu nih, coba ditanggapin nih. Ya, aku siapa Bang Faruk? Ya, halo. Ya, Almagada, selamat gabung, Almagada. Almagada. Halo. Almagada. Pilah hotel nggak akan berani naik kalau gini. Aduh, mereka naik. Ini nih, coba kita tengok dulu. Halo. Oke, Syaful Bahri. Ya. Halo, selamat siang semua. Ya, silakan. Siang, malaikat Islam Kristen. Dabling aku. Kristen. Ya, silakan Uni, dabling aku. Kristen. Ya, silakan. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh menjelaskan. Karena kalau tidak berilmu menjelaskan nanti kami yang minum bodrek, ya. Silakan. Mau menanggapi juga boleh, asal jelas. Halo. Oke. Dari pihak kepercayaan bahwa keselamatan itu melalui Allah ya, dan diutusnya para nabi. Jadi setiap orang yang mengikuti ajaran para nabi pasti selamat. Itu Lanjut. penyampaian saya. Bukan pertanyaan. Ketika kenyataan. sudah mengikuti ajaran Yesus, sudah ya, kalau sudah mengikuti ajaran Yesus dan sudah disunat dan melakukan kehendak Allah, jika sudah bisa pergi ke Bait Allah, apakah diselamatkan? Tidak. Itulah. Jawab atau Bang Faruk atau siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan Uni. Silakan Uni. Izin ya Pak D, izin ya Ustaz Dio, izin yang lainnya. Jadi gini saudaraku, saya sepakat dengan Anda bahwa ajaran agama Samawi itu kalau ingin betul-betul dikatakan pengikut ajaran agama Samawi maka harus mengikuti para nabi. Betul ya, tadi seperti itu. Ya. Nah, tetapi kamu harus tahu juga, nabi itu diutus dengan timeline yang berbeda. Musa di zamannya, Abraham di zamannya, dan Isa di zamannya. Dan mereka tidak semua diutus itu untuk seluruh alam semesta. Ada yang wabil dikhusus untuk Bani Israel saja. Di antaranya ada Nabi Musa dan juga Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Maka yang wajib mengikuti Nabi Isa itu harus dari keturunan Bani Israel. Bani itu berbicara tentang etnis, bukan tentang kampung halaman, wilayah atau geografis, tapi bicara tentang etnis.
Etnis itu maksudnya satu keturunan yang sama, turun-temurun yang telah banyak. Maka mereka disebut dengan Bani Israel, keturunan dari satu tokoh yang bernama Israel. Maka anak cucu dari keturunan Israel ini itu harus mengikuti si Nabi ini. Nah, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus di zamannya sendiri membawa Injil, dan dia secara eksplisit di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab Anda menjelaskan bahwa dia diutus untuk Bani Israel. Nah, itu pahami dulu. Lalu ketika Anda mengikuti Yesus, pertanyaannya muncul nanti. Apa yang Anda ikuti dari ajaran Yesus? Dari mana Anda tahu bahwa itu ajaran Yesus? Dan siapa Anda sehingga layak mengikuti ajaran Yesus? Karena setahu saya, Yesus diutus untuk Bani Israel. Maka harus dijawab pertanyaan itu. Oke, Kalau Anda sebentar. Nanti Anda tanggapi. Kalau seandainya pertanyaan itu dibalik kepada saya, maka saya mampu menjawabnya menggunakan dalil. Contoh, kenapa saya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Karena dia adalah rahmatan untuk sekalian alam. Saya termasuk di dalam alam itu. Tidak ada etnis Sumatera Barat, Bani Israel, Bani Ismail, Bani Arab, tidak ada. Rahmatan lil alamin. Makanya dalam Al-Quran diksinya itu jelas. Ya ayuhan nas, ya manusia, selagi kamu masih manusia, maka kamu harus mengikuti Nabi Muhammad pada zamannya. Nah, dari mana kamu tahu kalau itu ajaran Nabi Muhammad? Karena ada sanad rantai penyambung pembicaraan itu jelas. Secara ilmiah bisa dikaji. Yang ketiga, apa tadi? Kalau saya balikan kepada kamu, apanya yang saya ikuti dari Nabi Muhammad? Seperti sholat, contoh. Liturgi yang nampak secara harfiah di depan mata kalian. Puasa kami, sholat kami itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau pun mempraktikkan hal yang sama. Nah, itu saya mampu menjawab. Kalau pertanyaan itu dilimpahkan ke saya, maka wajar saya bertanya kepada kalian. Kalau kalian tidak mampu menjawab pertanyaan itu, maka kalian tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu agama yang benar. Mungkin itu, silakan ditanggapi. Oke. Saya tanggapi dulu mengapa saya harus ikuti Yesus ya. Karena memang Yesus hanya diutus hanya untuk Bani Israel, tetapi pada kebenarannya tidak untuk alam semesta ya, artinya seluruh dunia. Tapi faktanya bahwa orang-orang bangsa Israel melakukan kepercayaan yang sama, melakukan aturan yang sama seperti yang dipercaya oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Mengapa itu terjadi? Gimana? Apa sih abang ini? Abang ini bertanya apa? Nggak ngerti. Ini penjelasan atau pertanyaan? Yesus kan hanya diutus untuk Bani Israel. Tetapi orang-orang di bangsa Israel melakukan kepercayaan sama seperti yang dilakukan orang-orang yang di luar bangsa Israel, termasuk saya. Artinya melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mengapa jika Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa ajaran itu harus tersebar ke seluruh dunia? Oke, saya jawab. Yang tersebar itu bukan ajaran Yesus, Bang. Yang tersebar ke seluruh dunia itu memenuhi pernyataan Yesus Matius 23 nomor 15, ajaran dari orang yang mengaku serigala berbulu domba, Farisi sesat munafik yang membawa agama sendiri. Karena agama yang tersebar bernama Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen pertama sekali disebutkan di Antioquia, dan pada waktu itu Yesus sudah tidak beredar lagi di dunia. Dan yang menggagasnya adalah Paulus dan kawan-kawan, dan yang menyebarkannya juga adalah Paulus dan kawan-kawan. Dan ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah mengajarkan Natalan, tidak pernah mengajarkan seperti yang kalian lakukan di gereja. Bahkan Paulus pun sebenarnya tidak mengajarkan Trinitas. Kalau kalian jeli memahami ayat kalian dalam 1 Korintus pasal 8 nomor 6, yang mengajarkan ajaran Trinitas, fundamentalnya Kristen itu kan Tertullianus, yang nggak ada kaitannya dengan Yesus. Yesus itu nama Yunani dari orang Aramaik.
Seharusnya dia tidak perlu dipanggil Yesus karena dia nggak mungkin pakai nama us di belakangnya. Sementara penggagas agama kalian yaitu Tritunggal contohnya itu adalah Tertullianus, nggak ada kaitannya dengan Yesus. Maka yang tersebar itu adalah kalian anggap sebagai ajaran Yesus, padahal bukan. Ajaran Yesus itu justru sejalan dengan ajaran Islam. Shema Israel Adonai Elohenu Echad, Kul huwallahu ahad. Sejalan. Kenapa? Memang Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Aku minta kepada Bapakku untuk mengutus roh kebenaran kepada kalian. Artinya Yesus sudah mengklaim bahwa masih banyak ajaran itu yang akan dia sampaikan, tapi kalian belum sanggup saat ini menerima. Maka nanti akan ada ruh. Kenapa dikatakan ruh? Karena orangnya belum lahir. Orang yang belum lahir itu dikatakan ruh, karena yang baru ada adalah ruhnya, belum jasad jasmaninya. Maka ada orang yang menyambung ajaran Yesus sehingga ajaran itu menjadi sangat-sangat luar biasa, bisa diterapkan secara rasional dan juga relevan dengan keadaan manusia sepanjang masa. Tidak ada masa-masa tenggangnya gitu. Kalau ajaran Yahudi itu nggak mungkin diajarkan zaman sekarang. Contoh, Kalau apa? kalau begitu satu pertanyaan untuk Unirifa lagi. Setiap keselamatan yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Yahudi, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan ketika yang dijanjikan oleh Allah dari keturunan Raja Daud, tetapi Yesus lahir tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kitab Yahudi. Mengapa demikian? Dan mengapa keselamatan itu dikatakan bahwa datang dari bangsa Yahudi? Tolong dijelaskan. Ketika kalian mengklaim keselamatan dari bangsa Yahudi, itu adalah narasi yang digagas oleh orang Yahudi untuk menunjukkan eksklusivitas mereka kepada kalian yang kalian percayai. Kalau memang Tuhan kalian yang kalian imani itu Tuhan yang adil, tidak rasis, bagaimana mungkin keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi? Sementara Yahudi ini adalah orang tegar tengkuk, ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan kalian ini keturunan nenek moyang yang membunuhi para nabi. Kalau Anda bilang keselamatan dari Yahudi, maka bukan Yesus yang jadi juru selamat kalian, karena Yesus bukan orang Yahudi dalam tanda kutip makna sesungguhnya, karena dia bukan keturunan dari Yahudi. Dia itu tidak punya bapak. Kalian tidak bisa menunjukkan kepada saya fakta historis bahwa bundanya Yesus itu adalah keturunan Yahudi. Kalau kalian bisa tunjukkan, silakan tunjukkan ke saya. Kalian mengakui bahwa Yesus adalah orang Yahudi karena kalian mendapatkan catatan di kitab Matius dan Lukas yang adalah karangan orang dari pendapat orang yang tidak jelas bahwa Yesus adalah keturunan dari Yosef yang adalah orang Yahudi. Semua silsilah di kitab Lukas pasal 3 nomor 23, Matius pasal 1 ayat 1 sampai sekian-sekian, kalau tidak salah, itu bukan silsilah asli Yesus. Karena Yesus ini bukan hasil dari hubungan badan. Nasabnya tidak sampai kepada Daud. Bahkan kalau Anda betul-betul mau jujur menggunakan kitab perjanjian lama, Anda baca Ulangan pasal 34 nomor 10 ini, brotherku. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Lah, tiba-tiba ada nabi yang bangkit di antara orang Israel bernama Yesus. Justru kitab kalian sendiri kontradiksi dengan keyakinan kalian. Tapi kalau kalian menjadi Islam, semua apa yang tersembunyi diselewengkan akan terbuka dengan terang benderang. Bahwa apa? Bahwa memang Ulangan 18:18 itu ada seorang nabi yang akan bangkit dari saudaranya Israel, yaitu Bani Ismail. Karena Israel itu ya nenek moyangnya adalah Ishak, bapaknya Ishak, Yakub bapaknya Ishak, itu pamannya Ismail. Dari kalangan Nebayot dan Kedar. Makanya di dalam kitab kalian, dalam kitab Yesaya dikatakan nanti akan ada nyanyian baru. Nyanyian baru itu di mana? Di pemukiman yang dihuni oleh Kedar, bukan dihuni oleh Bani Israel. Ya, tidak. Karena Bani Israel itu sudah dikatakan Yesus sebagai tegar tengkuk dan bahkan mengikuti nubuatan Yesaya. Walaupun mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, karena mereka sudah ditutup rahmat dari Tuhan mereka. Itu ada datanya saya. Nih Anda lihat nih, saya tunjukkan datanya kepada Anda bahwa akan ada nyanyian baru, akan ada tempat nih ya, bentar.
Saya pernah posting itu terkait tentang bagaimana Bani Kedar itu menjadi domba-domba Kedar diterima ke bait Tuhan. Kapan itu terjadi? Yang pernah terjadi itu ya anak-anak Kedar, anak-anak Nebayot memang pergi ke Baitullah yang bernama Mekah, bait Allah. Nah, terus kita bahas sekarang tentang tadi apa kata Anda itu Israel. Saya menunjukin kepada Anda, tapi saya minta izin dulu cari datanya ya. Ini ada datanya, sebentar saya lupa simpan di mana. Bahwa Yesus pernah bicara begini. Mengapa murid Yesus bertanya, kenapa? Bentar ya, saya ambil datanya dulu. Bentar ya, bentar. Ya. Nih, kalau Anda baca, ada di dalam kitab Anda, murid bertanya, kenapa Yesus berbicara menggunakan bahasa perumpamaan? Maka Yesus menjawab, Ya. kepadamu diberikan karunia. Nah, kamu pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Kepadamu diberikan karunia, Ya. mengetahui, ntar, aku lupa ayat itu berapa itu. Ntar, tapi kepada yang lain tidak. Matius 13 nomor 11. Nih kita baca ini. Nih saya tunjukin ke kamu ya. Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ini bukti Yesus itu tidak untuk seluruh alam. Karena Yesus sudah tegaskan, dia hanya kepada murid-muridnya saja. Jadi hanya kepada muridnya saja dia mengajarkan Injil. Matius 13 nomor 11. Lanjut kita lihat. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena, kenapa alasannya? Karena setiap yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Jadi kalau kalian tidak beramal soleh, tidak mengikuti Tuhan, kenapa kalian dapat rahmat dari Tuhan? Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa? Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka genaplah nubuatan Yesaya. Apa nubuatan Yesaya? Ini nubuatan Yesaya nih, ya. Kalau kamu lihat nih, ya dalam kitab Yesaya. Sebentar, kita lihat nubuatan Yesaya di sini ternyata ada. Bentar, mana nih? Nubuatan Yesaya di Matius 13 nomor 15. Saya ambilkan kamu ayat yang terkorelasi dengan itu ya di dalam. Ini nggak ada korelasi ayatnya, saya susah carinya. Matius pasal 13. Ini, kamu lihat apa nubuatan dari Yesaya ini? Matius pasal 13 nomor 15, teman-teman perhatikan. Nah, coba kamu lihat ini. Ya. Maka kamu lihat ini ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Dan kamu cross check tanda bintang di sini. Kamu akan dibawa ke ayat Yesaya. Apa dalam kitab Yesaya tertulis? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mereka mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Memang Tuhan tidak berniat untuk menyembuhkan orang-orang Yahudi ini, tapi yang berusaha disembuhkan Yesus adalah orang-orang yang hilang. Artinya orang-orang yang masih tersesat, orang-orang yang tidak menyesatkan seperti Farisi Saduki. Maka mustahil orang Farisi berbalik menyembah kepada Tuhan yang benar, mustahil. Kenapa? Yesaya pasal 6 nomor 9 ayat 10. Yesus pun berkata, kalian ular beludak. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tiba-tiba kalian malah mempercayai orang Farisi jadi rasul agama kalian. Makanya kalian tersesat jauh. Ini Yesaya sudah menubuatkan orang Farisi itu tidak akan mungkin. Orang Yahudi itu mereka tegar tengkuk. Makanya mereka sampai detik ini tetap menolak Nabi Isa. Mereka menerima Nabi Muhammad percuma karena mereka menolak Nabi Isa. Tapi kalau mereka menerima Nabi Muhammad, mereka terpaksa menerima Nabi Isa. Sama seperti iblis. Iblis itu ketika mau bertemu Nabi Musa, dia mau bertobat mengikuti perintah Allah. Lalu Nabi Musa bilang, sujud kepada makamnya Adam. Selagi dia hidup aja aku tak mau, apalagi dia mati. Tegar tengkuk, bebal. Nah, tiba-tiba kalian Kristen mendapatkan informasi dari Yahudi yang tegar tengkuk ini, lalu kalian mengikuti pola berpikir mereka. Pokoknya keselamatan pasti datang dari Israel. Sementara Tuhannya Bani Israel mengatakan, seperti Musa ini tidak ada lagi nabi yang dilahirkan dari Bani Israel. Seperti itu.
Maka wajarlah kiranya nabi dari Bani Kedar dan Nebayot, karena memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa nanti akan ada nyanyian baru di kediaman Kedar, di padang gurun kediaman Kedar. Itu seperti itu. Nah, Yesaya pasal 42 nomor 11. Nih, kapan ini pernah terjadi? Kalau ini belum pernah terjadi, berarti belum terpenuhi nubuatan ini. Nah, Yesaya pasal 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Di mana tempat berserunya Bani Kedar kalau bukan di Mekah Al-Mukarramah? Seperti itu. Jadi, kalau Anda punya pemikiran bahwa keselamatan itu hanya datang dari satu etnis, maka Anda percaya Tuhan itu rasis. Dalam Al-Quran, Allah berkata, yang membedakan kami satu sama lain itu bukan etnis kami. Makanya Nabi Isa itu dilahirkan tanpa bapak, bro. Itu membuktikan bahwa Allah itu mencintai seseorang bukan karena bapak moyangnya, tapi karena memang dia layak untuk dicintai karena akhlaknya. Akhlaknya Nabi Isa itu luar biasa, akhlak ibundanya luar biasa. Ibundanya terjaga dari tatapan pandangan laki-laki, karena memang dia menjaga dirinya. Begitu, karena memang mereka keturunan dari orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Tiba-tiba, ketika dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, kalian percaya bahwa dia mati terkutuk. Kan ini tidak sesuai dengan narasi keimanan kalian bahwa kalian memuliakan Yesus. Makanya Yesus berkata, percuma kalian memuliakan dengan mulut, tapi kalian sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang tanpa sadar, sebenarnya sadar sebenarnya, menghujat Yesus, mengatakan dia mati terkutuk di tiang salib. Itu penghujatan yang maksimal, yang extraordinary. Tidak ada, belum pernah saya melihat satu agama yang berani terang-terangan menghujat Tuhannya. Cuman kalian, umat Kristiani, yang terang-terangan menjadikan itu sebagai doktrin agama, penghujatan terhadap Tuhan, bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib. Belum pernah sepanjang sejarah peradaban agama ada tumbal Tuhan. Baru kalian. Selama ini yang ditumbalkan hanya perawan, anak kecil, manusia. Jadi agama Kristen ini agama extraordinary. Sorry ya, aku harus bilang begitu. Satu-satunya agama yang melazimkan penumbalan terhadap Tuhan, satu-satunya agama yang keselamatannya itu penuh darah manusia dulu gitu. Beda dengan konteks agama samawi, dek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena satu etnis saja, ini bukti bahwa kalian itu NPD dan rasis. Seperti itu, na'udzubillah min zalik. Silakan tanggapi. Iya sih, sesuai apa yang disampaikan oleh Uni Rifa, kebenaran masuk dalam hati dan pikiran. Tetapi yang lebih mendalam yang saya akan tanyakan bahwa Uni Rifa tunjukkan bahwa rencana Allah itu akan jatuh kepada satu bangsa, yaitu di dalam Muslim. Oke, saya kasih kamu beberapa jawaban. Kamu tahu tidak, Yesus berkata bahwa aku tinggalkan salom. Aku tinggalkan salom untukmu. Ya, ada. Itu bentar ya. Yesus ucapkan. Dan Yesus pun mengatakan bahwa kebenaran ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan coba kamu tunjukin sama saya, ada aturan agama yang bisa diimplementasikan sepanjang sejarah sejak agama itu muncul, kecuali agama Islam. Hanya Islam yang ketika aturannya itu turun dari Tuhan kepada nabinya dan diajarkan oleh nabinya kepada murid-muridnya, maka ajaran itu apapun kondisi, struktur, geografis, sistem sosial, tidak akan pernah berbenturan dengan akal, hati, dan rasional manusia. Semuanya. Maka ketika dikatakan penuntun itu sebenarnya apa? Kalau kita merujuk kepada roh kebenaran, itu bukan entitas roh yang melayang-layang, dekku. Dalam Al-Quran, yang disebut dengan Ruhul Kudus itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang menghidupkan. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan Ruhul Kudus? Karena Al-Quran adalah panduan
berkeyakinan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan manusia ada aturan dan panduannya di Al-Quran. Contoh, Qul huwallahu ahad. Jadi ini akan menyertai kita sampai kapanpun. Ajaran menikah, tata cara menikah, mau kamu orang Arab, orang Papua, orang Malaysia, aturan menikahnya sama. Selama-lamanya akan ada menyertai kamu hukum ini, jalan kebenaran ini. Dan merujuk kepada Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi-nabi itu jalan menuju kebenaran Tuhan. Tapi yang dibawa mereka itu adalah hukum Tuhan, bukan hukum mereka sendiri. Maka hukum itulah yang menjadi asbab orang dikatakan benar kalau dijalankan hukum itu. Matius 7 nomor 15 sampai 21. Silakan kamu baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Yang bisa kita pegang, kita ambil garis besar dari ajaran Abrahamik sampai kepada agama Islam ini adalah perjanjian kekal fitrahnya manusia itu dihitam, disunat deh. Maka agama yang masih menjalankan hukum fitrah itu satu-satunya yang sesuai dengan Abraham itu ya agama Samawi, Islam. Yahudi memang, tapi ya boleh dikatakan rasis karena mereka bilang itu hanya untuk mereka. Sementara dalam kitab Kejadian hukum sunat itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk budak yang bahkan dibeli dan lahir di rumahnya Abraham. Di sini menunjukkan bahwa ajaran ini tuh konteksnya tuh estafetnya tuh sampai detik ini tuh tidak akan mungkin bisa dibantah, dihilangkan karena ini perjanjian yang kekal. Namun tiba-tiba ada agama yang muncul bernama agama Kristen dari kalangan Paulus mengatakan bahwa sunat nggak penting. Hei, sementara hukum sunat itu bukan tradisi dari mulut ke mulut, tapi itu perintah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nebayot dan Kedar adalah keturunan Abraham, berasal dari jalurnya Ismail karena mau tidak mau dikatakan dia adalah anaknya Abraham. Inilah bukti bahwa nabi-nabi itu seperti membawa tongkat estafet kenabian dan endingnya di Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Uni Rifa memberikan suatu jalan kebenaran yang meyakinkan ya. Jika sudah sunat dan mengenal Yesus, percaya bahwa semua para nabi datang ke dunia mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha ngasih. Dan saya berpuasa dan mengikuti ajaran Yesus dan kebaikan Allah, apakah itu tidak cukup untuk menuju keselamatan itu? Silakan Uni Rifa sampaikan. Saya jawab. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.